Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Jadi di kesempatan kali ini saya punya servisan baterai. Nah, sepertinya ini adalah baterai motor listrik ya. Dari kondisinya seperti ini. Untuk baterai ini sebenarnya servisan dari tetangga saya. Beliau membeli, nggak tahu juga harganya berapa. Namun untuk kondisinya ini dari luar memang kurang meyakinkan. Dan beliau sempat membuka, untuk kondisi dalamnya itu sepertinya masih bagus untuk sel-selnya. Namun setelah saya periksa, menurut saya ini servisnya cukup sulit karena harus membuka case dan di dalamnya juga cukup sulit lah ya untuk di servis gitu. Nah, sebenarnya untuk tutup bagian atasnya ini, sewaktu beliau ngomong ke saya minta diservis, ini sudah dibuka duluan ya. Dibuka paksa karena memang baut-bautnya ini sudah karatan. Nah, untuk dalemannya itu seperti ini ya, di dalamnya seperti ini. Ini BMS dari motor listriknya, baterai motor listriknya seperti ini, semua perkabelannya. Saya lihat di dalamnya ini dicor resin seperti ini. Nah, kalau dilihat ini sebenarnya bagus ya, di dalamnya ini selnya masih bagus. Namun karena ini sebenarnya 17 seri, baterainya ini ada 17 di seri semua. Kesulitannya karena ini baterainya adalah soft pack, jadi harus dibelah di bagian sini ya, dipotong per sel gitu. Jadi ini harus dibuka dulu case-nya, baru nanti dipisah-pisah baterainya ya, 17 seri ini dipisah semuanya. Setelah itu baru diukur untuk baterainya ini sebenarnya baterai apa, baterai lithium 4 atau baterai lithium polimer. Nah, kalau baterai lithium polimer berarti yang harus disusun 3 seri ya. Artinya ini ada 17 seri, nanti nganggur 2 biji gitu. Namun kalau baterai lithium 4 ini artinya yang nganggur 1 biji. Dan kesulitannya karena ini untuk case-nya ini bautnya ini banyak yang mati ya, karatan. Hanya beberapa yang sempat saya buka ini di sini. Terutama bagian bawahnya ini ya, bautnya karat semua mati. Jadi sudah sempat saya tokok pakai palu. Dan kemungkinan ya memang cara salah satunya, cara terbaik ya ditokok di sini ya, dipukul sampai lepas, baru diusahakan untuk selnya ini dikeluarkan, baru bisa diperbaiki. Dan menurut saya inilah yang membuat servisan ini cukup sulit. Oke ya, jadi ini sebelum saya eksekusi, semoga bisa bagus. Nanti jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke, langsung saja ya. Untuk baterainya ini coba saya tokok untuk bagian bawahnya ini supaya lepas dan bisa diangkat untuk sel-sel baterainya ini. Oke, jadi untuk baterainya ini bagian bawahnya ini sudah sedikit longgar ya. Tapi ini patah di sini ya. Memang harus dirusakkan untuk bagian bawah ini supaya bisa dilepas. Oke ya, jadi benar-benar sulit ya. Untuk case-nya ini walaupun kelihatan karat, karena di bagian bautnya ini pada mati ya, cukup sulit untuk membuka ini, dipaksa. Dan ternyata setelah saya intip, selnya itu benar-benar mepet ke bagian case ini. Jadi ini memang harus ditanggalkan ke sini, baru dicari cara supaya bisa dikeluarkan. Ini saya sudah keringetan dan masih berusaha untuk membongkarnya ini supaya ini bisa dikeluarkan untuk selnya. Oke, patah ya. Seperti ini untuk bagian bawahnya. Untuk selnya sepertinya masih mulus ya. Tinggal cari cara untuk baterainya ini bisa keluar gimana. Apakah ini yang diangkat atau gimana caranya? Ini sambil pelan-pelan ya. Oke ya, jadi saya belum menemukan cara yang lebih baik untuk mengangkat bagian ini. Salah satunya ini diangkat dari sini ya, menggunakan tang. Ini saya coba dulu. Kalau nggak berhasil, dipikirkan lagi caranya. Semoga bisa ya, pelan-pelan saja. Ini terlihat ketika ini diangkat itu nggak ada penguncinya ya. Mungkin ini diangkat gitu ya sambil seperti ini, sepertinya. Harus sedikit berhati-hati ya, karena
Ini selnya nih kan nggak keras ya, jadi kalau kena bisa jebol. Oke, ini sudah ada celah ya, jadi ini mau saya angkat pelan-pelan sampai terbuka. Semoga bisa ya. Oke, akhirnya terbuka juga. Jadi ini ya, untuk selnya seperti ini, artinya masih bagus ya. Ini ternyata dikasih celah, tinggal ini mengeluarkan untuk selnya yang ini, dikeluarkan ke sini apa gimana ya. Oke ya, jadi ini sudah pindah lokasi lagi karena tempat yang tadi panas. Dan saya masih belum bisa membuka case yang sebelah sini, lengket banget lemnya. Nah jadi saya usahakan, sepertinya kalau ini saya potong PCB-nya ya, saya belah pisah, nanti baterainya ini bisa diambil. Sebelum saya potong, ini resinnya ini saya ambil dulu, saya lepas. Sepertinya bisa ya, pelan-pelan. Oke ya, nggak semuanya, tapi yang penting bisa sebagian dulu. Nanti kalau nggak selesai bisa dibalikin sementara ya. Ini dipotong ya, karena beminnya itu nyambung ke sini dan B1-nya ada di sini, jadi motongnya di sini ya, sini dari sini ini kena sedikit sini ya. Yang penting ini putus, dan perlu hati-hati ya, ini dekat banget untuk kutubnya ini. Semoga kuat untuk gerinda mini saya tes ini ya. Oke sahabat ya, jadi sekarang ini sudah sore dan dari tadi saya coba untuk memperbaiki ini ya, membongkar, dan utamanya saya coba untuk motong PCB-nya ini, tapi belum berhasil dengan gerinda mini ini. Kalau PCB-nya ini bisa ya pakai ini, tapi kalau untuk platnya itu ternyata ada plat kuningan yang ekstra tebal, jadi nggak mampu ini. Saya usahakan cari alat lain, mungkin gerinda yang lebih besar, untuk memotong plat di bagian sambungannya ini ke PCB biar bisa diperbaiki. Nah untuk hari ini saya rasa ini saya tutup dulu. Saya nggak bisa paksakan juga, nanti tambah rusak dan nggak bisa digunakan lagi. Jadi ini saya stop dulu. Mungkin saya lanjutkan, nanti saya cari cara untuk bisa memperbaikinya lagi. Ini lemnya juga ada yang kuat banget. Coba saya belikan untuk peluntur lemnya ya, supaya bisa lebih mudah dilepas. Dan sama beli gerinda, mungkin saya kebetulan punya bur, mungkin cari konektor ya untuk gerindanya biar bisa dipotong untuk perselnya ini. Oke, jadi ya hari ini cukup segitu dulu ya. Semoga ini jadi menghibur untuk sahabat semua. Kalau bermanfaat mungkin belum ya, tapi setidaknya mudah-mudahan jadi hiburan dan jadi gambaran juga, mungkin sahabat yang menemukan ataupun ingin tergiur membeli baterai bekas seperti ini ya, harus siapkan alatnya dengan keekstra hati-hatian ya. Oke sahabat, saya rasa video kali ini cukup sekian dulu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.